Marilah kita mengkuduskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita. Amin. Tema pada minggu ini adalah beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Untuk merespon tema pada minggu ini, kita menyanyikan lagu PKJ 13 bait 2 dan 3. Terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Untuk merespon pengampunan dosa kita, marilah kita menyanyikan kidung pujian dari PKJ 46 bait 1 dan 2.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, dimohon untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 1 Petrus 1 ayat 1-5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Untuk merespon berita anugerah, kita menyanyikan kidung jemaat 281 bait 1 dan 2. Marilah kita bersama memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan dan menerima firman-Mu. Berilah kami kemampuan agar bisa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan Injil diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaannya itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi ke Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam damai Kristus untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Apa kabar juga adik-adik dan anak-anak yang terkasih? Semoga kita tetap semangat, tetap berkobar semangat kita di dalam kita beribadah di rumah ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari ini atau mungkin beberapa minggu lalu cuaca terasa panas. Dan saat cuaca panas atau suhu, tentu yang menyegarkan adalah ketika ada terpaan angin yang mengenai tubuh kita. Angin tersebut menyegarkan dan mengurangi panas yang ada di sekitar kita. Angin yang menyejukkan tersebut adalah udara yang bergerak. Udara yang bergerak tidak hanya terjadi ketika kita menyalakan kipas angin atau AC saja, tapi mari kita lihat udara yang bergerak yang terjadi di alam sekitar kita. Di tempat yang panas, udara memuai dan naik ke atas sehingga tekanan udara berkurang, dan hal ini membuat adanya ruang kosong yang perlu diisi. Maka udara dari tempat yang dingin, dari tekanan yang tinggi, akan bergerak menuju daerah yang panas tadi, karena ada ruang kosong yang harus diisi. Jadi dari tempat yang tekanannya tinggi menuju tempat dengan tekanan rendah, udara itu bergerak. Nah, mungkin kalau anak-anak yang masih sekolah yang jurusannya IPA ataupun jurusan fisika dan lain sebagainya mungkin kenal dengan yang namanya hukum Weis-Ballot. Jadi udara bergerak dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang rendah.
Nah, jika udara saja tidak tahan dengan tekanan yang tinggi, mereka bergerak menuju ke daerah yang tekanan yang lebih rendah. Apalagi kita manusia yang punya emosi dan perasaan. Ketika kita mengalami tekanan hidup, ketika kita merasakan kekhawatiran, tentunya kita ingin segera berpindah ke tempat, ke suasana yang lebih menyenangkan untuk kita. Dan saat situasi dunia tidak menentu seperti ini, wabah yang entah kapan akan berakhir, atau kesusahan hidup yang sepertinya tiada habisnya, ingin rasanya kita segera pindah sajalah ke tempat di mana semua kesusahan dan penderitaan ini akan segera berakhir. Berpindah dari satu tempat yang tidak menyenangkan menuju ke tempat yang lebih stabil dan lebih aman. Jika dunia pada saat sekarang ini kita hidup adalah tempat yang kurang menyenangkan, seluruh dunia ini semua kena wabah, seluruh dunia tidak ada yang bisa lepas dari apa yang sedang kita hadapi bersama-sama pada saat ini, maka tempat yang menyenangkan bagi kita, tempat yang menjadi pengharapan kita, khususnya di dalam iman, adalah surga, atau sering juga disebut dengan rumah Bapa. Kalau kita kaitkan dengan bacaan kita pada minggu kali ini. Dan ketika kita menyebut rumah Bapa tadi, kita mengingat kembali akan Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Apakah memang rumah Bapa yang dimaksud ini adalah sebuah tempat tempat yang benar-benar kita bisa terbebas dari semua tekanan di tengah-tengah dunia ini? Atau rumah Bapa yang dimaksud itu seperti apa? Nah, mari kita bersama-sama menelisik dalam bacaan kita dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Perikop ini merupakan perkataan dan penjelasan Yesus kepada murid-muridnya setelah Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang penderitaan dan kesengsaraan yang akan segera dihadapi oleh Yesus. Jadi ini juga masih terkait dengan perikop yang selanjutnya, yang sebelumnya, maaf, dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Jadi ini ketika Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan muridnya dan Yudas diperingatkan juga Petrus pada saat itu. Sehingga Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 merupakan sebuah penghiburan, sebuah janji, juga penjelasan tentang misi Yesus di dunia ini. Jadi ini seperti sebuah meredakan kekhawatiran yang dihadapi oleh para murid pada saat itu, karena memang situasi sosialnya sudah ada semacam perlawanan terhadap Yesus dan para pengikutnya, sehingga ketika makan ini Tuhan Yesus juga memberikan dilerem gitulah istilahnya. Nah, untuk membantu kita memahami, mari kita coba bagi perikop ini menjadi 3 bagian yang akan membantu kita. Yang pertama dari ayat 1 sampai 3. Atau saya memberikan judul poinnya adalah rumah Bapa. Yesus mengawali dengan perkataan, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku." Nah, perikop ini diawali dengan "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Seperti apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa perikop ini adalah salah satu perkataan Yesus yang ingin semacam menenteramkan hati para murid. Dan ini adalah sebuah penguatan sekaligus penegasan bahwa apa yang dikhawatirkan para murid, bahwa Yesus terancam dan mereka akan berpisah. Yesus akan masuk dalam penderitaan di mana semua orang itu akan melawan dia, yaitu membuat gelisah hati para murid. Momen tersebut bukanlah momen akhir, bahwa sesuatu yang akan dihadapi yang paling berat itu bukan momen akhir, tetapi justru segala sesuatu berada di dalam kendali Allah, karena Ia
yang mengutus Yesus untuk melakukan karya kehidupan. Makanya dibilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan yang selanjutnya, rumah Bapa di sini tidak dipahami semata-mata sebagai sebuah tempat saja. Dalam bahasa Yunani pakai kata oikia. Kita ingat oikumene, itu artinya rumah bersama, oikia. Rumah Bapa tidak dipahami sebagai sebuah tempat, melainkan sebuah relasi yang membuat kita merasa nyaman seperti di rumah. Kalau di rumah itu kan kita lebih merasa nyaman begitu ya. Apalagi untuk anak-anak kos yang saat ini juga tidak bisa pulang, mungkin pengen pulang karena di rumah bisa bertemu dengan orang tua. Yang paling sederhana makan sehari-hari kita nggak mikir gitu lah ya, bisa ditanggung orang tua. Jadi nyaman seperti di rumah. Jadi rumah jangan hanya kita batasi rumah Bapa sebagai sebuah tempat saja, tetapi sebuah relasi yang membuat kita merasa nyaman dan aman, yaitu ketika Allah berada bersama-sama dengan kita. Dan Yesus akan mempersiapkan tempat mereka dimanapun berada dan kapanpun mereka membutuhkannya. Tuhan Yesus akan selalu menyertai mereka, karena Ia sudah mengasihi mereka terlebih dahulu. Sepanjang para murid melakukan perjalanan pelayanan bersama-sama dengan Yesus, kenapa Yesus memanggil mereka? Karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan Yesus masuk dalam penderitaan serta kesengsaraan adalah untuk melakukan kehendak Allah yang mencintai manusia tadi. Penderitaan, kesengsaraan, kesusahan tidak terlepas dari kendali Allah. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun percaya kepada Allah, di mana Allah yang mengutus Yesus sendiri. Sehingga inilah rumah Bapa. Rumah Bapa adalah suasana dimanapun tempatnya, di mana kita merasakan cinta Allah yang tanpa syarat. Sehingga di dalam Injil Yohanes sendiri pun penggunaan kata rumah itu lebih merujuk kepada rumah tangga atau keluarga. Nah, pada saat ini pun sudah hampir 1 bulan lebih kita melakukan ibadah di rumah atau ibadah rumah tangga. Jadi bukan semata-mata ibadahnya itu di rumah, tetapi bagaimana di dalam rumah, di dalam keluarga itu kita merasakan hadirat Tuhan. Dan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, home, Bapak, ada banyak cara untuk menjadi atau tinggal. Jadi tadi bukan terbatas pada tempat, tapi bagaimana esensi dari rumah itu sendiri. Dan inilah yang dipersiapkan oleh Yesus, rumah yang dimana semua orang datang masuk ke dalamnya merasakan kasih Allah. Nah, poin yang kedua yaitu ayat 4-7. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Atau kalau mau sesuai dengan ayat yang di Yohanes ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayat ini sering dipahami dalam konteks eksklusivitas. Tetapi pada saat ini kita mau melihat dengan perspektif yang berbeda sesuai dengan konteks kita pada saat ini. Yesus tidak mengatakan akulah satu-satunya jalan, tetapi akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hal ini memberikan penegasan bahwa dialah jalan kasih Allah. Melalui dialah manusia bisa mengenal Allah yang mengasihi manusia tanpa syarat tadi. Dialah jalan karena dia menuju pada Bapa. Tuhan Yesus menuju ke rumah Bapa untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga dialah jalan karena dia sendiri yang menuju pada Bapa. Dialah yang pergi ke rumah Bapa dan dialah yang menyatu dalam relasi bersama
bahasa Yunani, jalan itu hodos, seperti dalam bahasa Inggris atau way. Kata itu bisa berarti jalan atau dapat digunakan untuk dalam artian cara hidup atau praktik. Dalam pengertian ini, perjalanan kita dengan Yesus secara rohani dan sebaliknya ditegaskan bahwa ketika kita mengenal Tuhan Yesus, ketika kita mengetahui jalan itu, kita bukan hanya sekedar mengaku, tetapi kita juga melakukan apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus berjalan ke arah sana, ya kita ikut ke arah sana. Kalau Yesus jalannya pun harus liku-liku, ya berarti jalan kita pun harus liku-liku. Jadi melakukan apa yang Yesus lakukan, karena dialah jalan. Dan hidup bersama atau hidup di dalam jalan Tuhan Yesus bukanlah tujuan atau pencapaian kemenangan yang dimenangkan saja, tetapi jalan bersama-sama dengan Yesus atau jalan di dalam Tuhan Yesus adalah cara untuk menjadi. Jadi bukan semata-mata kalau saya percaya Yesus saya akan dapat keselamatan abadi gitu ya. Tidak dipahami hanya sebatas itu. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita mengenal, kita melakukan apa yang Yesus lakukan, dan itu tidak mudah. Bahkan saat yang paling berat sekalipun, dia tetap mentaati kehendak Bapa. Jadi tadi perspektifnya bukan lagi pada sesuatu yang eksklusif gitu ya. Karena dari Tuhan Yesus tidak mengatakan akulah satu-satunya, tidak ada, tapi akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Poin yang ketiga, menyatu dalam karya dan pekerjaan Bapa di dalam Yesus. Ini ada dalam ayat 8 sampai 14. Di situ ada pertanyaan Filipus, dan pertanyaan ini jadi hal yang menarik karena justru Tuhan Yesus bertanya sebaliknya. Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Itu bukan pertanyaan, tetapi permintaan. Lalu kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa mengenal Yesus bukan hanya tentang mengaku percaya tadi. Kita mengaku percaya, kita beriman bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya, atau sekedar tahu, hafal secara logika bahwa Tuhan Yesus itu kehidupannya seperti ini, doktrin dogma tentang Tuhan Yesus itu seperti ini. Tetapi juga melakukan apa yang menjadi misi Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih masih ingat khotbah Pendeta Diah Dewi pada beberapa minggu yang lalu, dia mengatakan ada 3 dalam dimensi domain pendidikan, yaitu dimensi kognitif, dimensi afektif, dan dimensi psikomotor. Jadi mengikut Yesus itu bukan hanya dimensi kognitifnya saja yang lebih dominan, atau kita mengenal siapa Yesus, semua ajaran tentang Yesus kita tahu. Juga tidak hanya sekedar kita mengaku percaya, dibaptis, terus kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya yang hidup satu-satunya sumber keselamatan. Tidak hanya itu, tidak berhenti di situ saja, tetapi juga yang ketiga, ini yang penting, yaitu melakukan apa yang menjadi misi Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi pekerjaan Allah. Jadi ketiga-tiganya ini gatot, ketiga-tiganya ini berjalan bersama, tidak ada yang dominan satu sama lain. Karena di ayat 12 dijelaskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada
itu. Jadi kesatuan di dalam Allah dan pengenalan akan Kristus adalah kesatuan yang dinamis. Dinamis dalam arti membawa makna pemutusan akan karya kehidupan. Bagaimana hidup kita ini mencerminkan apa yang Yesus lakukan, misi yang Yesus bawa. Dan dari ketiga poin tadi, jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama melihat situasi atau konteks yang kita hadapi pada saat ini. Yang tadi tekanannya tidak mudah, tekanannya berat. Semakin hari semakin tidak menentu. Di dalam tekanan kehidupan pada saat ini bukan sebuah tempat tanpa tekanan yang menjadi pengharapan iman kita. Kalau seperti itu mah mudah aja. Ketika berat, oke kita pindah ke rumah Bapak. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita siap? Apakah ketika kita mau pindah ke rumah Bapak dengan apapun caranya itu benar-benar menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentunya tidak demikian. Karena rumah Bapa tadi bukan sekedar tempat di sana, tempat nanti, tetapi rumah Bapa tadi membawa makna apa? Kesatuan di dalam Kristus, kasih Allah, jalan kehidupan Allah, dan juga ada makna pemutusan. Rumah Bapa bukan sebuah tempat tanpa tekanan yang menjadi pengharapan iman kita, tetapi rumah Bapa memiliki makna yang lebih luas, yaitu relasi intim dengan Allah, relasi yang menyatu dengan Allah sumber kehidupan. Lalu bagaimana kita bisa menyatu bersama-sama dengan Allah dan bersama-sama dengan Kristus? Kita bisa mengenal Kristus di dalam karya Yesus, di dalam diri Kristus yang terlebih dahulu membuka jalan kasih kepada Bapa. Dan pada saat ini kita bersama-sama juga di tengah-tengah tekanan kehidupan yang tidak mudah, bagaimana justru situasi sosial membawa kita untuk bisa menghidupi makna cinta kasih di dalam komunitas kehidupan, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita bangun keluarga kita menjadi rumah Bapa, rumah yang telah dipersiapkan oleh Yesus untuk kita semua para pengikutnya, rumah di mana kita merasakan cinta kasih. Saya tidak percaya ketika sudah hampir 2 bulan, makanya 1 sampai 2 bulan kita bersama-sama beribadah di rumah. Orang tua kumpul dengan anak yang biasanya sulit ketemu karena kesibukan gitu ya. Ketika kita mau untuk bergotong royong mempersiapkan ibadah misalnya, meskipun hal sederhana, tetapi kita bisa merasakan cinta kasih Allah, karena justru cinta kasih Allah menyapa melalui hal-hal yang sederhana, melalui komunitas kehidupan kita. Dan inilah saatnya kita menjadikan keluarga itu sebagai cerminan dari rumah Bapa, di mana cinta kasih selalu tumbuh, di mana ada pemutusan. Setiap orang bisa berkarya dengan talentanya, bersaksi, melakukan pekerjaan Allah, mulai dari anak-anak sampai usia dewasa. Dan di dalam liturgi kita, tentu saja kita membuka ruang untuk anak-anak. Saya melihat bahwa keluarga-keluarga memiliki inisiatif untuk bisa melibatkan seluruh anggota keluarganya. Oke, nanti doa syafaatnya anak-anak, nanti yang forum dan salam orang tua, nanti yang berkat, nanti simbah dan lain sebagainya. Ini hal yang sederhana di mana kita merasakan rumah Bapa ada di tengah-tengah kita. Dan sesuai dengan tema pada saat ini, beriman dan berani bersaksi tentang karya kehidupan. Tidak hanya kata tetapi juga karya, tak hanya bicara tetapi juga melakukan.
Beriman dan bersaksi adalah sebuah kesatuan. Kita yang tinggal di rumah Bapa adalah kita yang beriman dan yang bersaksi. Bukannya kita yang hanya ingin merasa aman, tetapi kita yang justru mau dipanggil untuk berani bersaksi. Jangan takut dan jangan khawatir, karena kita sedang berada di dalam rumah Bapa. Amin. Saat hening untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang agung. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin dipertahankan di seluruh muka bumi ini, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bapa yang di surga, pada hari ini kami akan mengajukan doa-doa syafaat kami sebelum keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan. Kami mengetahui bahwa Tuhan sudah lebih dulu tahu apa yang dari kebutuhan dan pergumulan kami. Biarlah kami berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan sudah mendengarnya. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk GKJ Karangasem, supaya semakin hari semakin dipertambahkan jiwa-jiwa baru dan beribadah bersama kami. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Roh Kudus selalu menyertai kehidupan para jemaat GKJ Karangasem. Jauhkanlah dari segala penyakit, apalagi sekarang ini Tuhan sedang terjadi wabah penyakit COVID-19 yang menyerang bumi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Kami percaya dengan darah kudus-Mu dan pengorbanan-Mu, semua penyakit tersingkirkan dari muka bumi ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan aset yang sedang terjadi antara GKJ Karangasem dan GKJ Kerteng. Kiranya dengan campur tangan Tuhan, semuanya selesai sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menerangi semua majelis GKJ Karangasem dan GKJ Kerteng, sehingga semua berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan damai sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Vikaris Batseba Dias Prasentina. Berkatilah Tuhan, tuntunlah dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Jauhkanlah dari penyakit. Lindungilah Tuhan dalam menjalankan panggilan-Mu, sehingga semua berjalan dengan lancar. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang duduk dalam kepanitiaan, khususnya kepanitiaan pemanggilan pendeta. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tuntun langkah mereka, sehingga apa yang menjadi tugas mereka dalam kepanitiaan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di gereja ini Tuhan. Bagi majelis gereja, hamba-Mu pelayan musik, song leader, operator multimedia, guru-guru sekolah minggu, dan pelayan-pelayan-Mu yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan pelihara mereka, Tuhan berikan kebutuhan mereka, Tuhan berikan kekuatan pada mereka, agar mereka tetap setia dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah di negeri tercinta ini. Kami mohon Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka, mulai dari RT, RW, lurah, sampai kepada pemerintahan tingkat tinggi, supaya semakin maju dalam memberikan pelayanan yang baik kepada kami masyarakat Indonesia, juga untuk kedamaian di negeri tercinta ini. Apalagi Tuhan saat ini sedang mewabah penyakit COVID-19. Kiranya keputusan-Mu yang diambil dapat meringankan beban masyarakat, dan akhirnya penyakit COVID-19 hilang dari muka bumi Indonesia. Kami juga berdoa untuk para dokter, para medis, dan petugas lainnya yang sedang menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Jauhkanlah mereka dari tertularnya virus COVID-19 ini Tuhan. Lindungilah mereka dan berkatilah mereka,
sehingga dalam menjalankan tugasnya penuh dengan semangat yang tinggi. Lindungi pula juga keluarganya mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19, berkati mereka Tuhan, sehingga penuh semangat untuk sembuh dari penyakit. Tuhan, sebenarnya masih banyak doa-doa dan permohonan yang ingin kami sampaikan. Tapi kami yakin Tuhan sudah mendengar lebih dahulu setiap pergumulan kami. Biarlah setiap doa-doa kami dapat menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan yang kita dah aturkan didasari dengan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian firman-Nya. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita muji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 287b ayat 1 dan 3. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Bapa, firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam dalam setiap hati kami masing-masing, menjadi kekuatan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkatilah dalam kehidupannya. Bapa di surga, persembahan syukur kami yang sedikit ini kiranya berguna untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon Tuhan, berkati bagi mereka yang telah memberi dan yang belum sempat memberi. Biarlah pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Tuhan, berkati pula untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kami juga ingat akan doa yang Bapak ajarkan kepada kami. Doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, kami undang untuk berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Marilah kita muji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 405, bait yang pertama dan kedua. Kaulah ya Tuhan surya hidup. Tuhan melayakkan dan mengutus kita untuk mengemban tugas yang mulia, untuk memberitakan kabar keselamatan, sehingga setiap orang mengalami kehidupan kekal yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan pada Kidung Jemaat 407, bait yang keempat. Tuhan oh Gembala kami. Dari